Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas GKE yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-51. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Untuk mengawali pagi yang indah ini Tuhan, kami hendak diperdengarkan oleh sabda-Mu. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, sehingga firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat memberikan kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap merenungkannya. Amin. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-41 hingga yang ke-51 dengan perikop roti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, Jangan kamu bersungut-sungut, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang roti hidup. Sidang jemaat sekalian, saya mempunyai sebuah cerita. Ada seorang profesor di sebuah perguruan tinggi negeri yang penampilannya sangat sederhana. Setiap hari ke kampus selalu naik sepeda tuanya, di tengah lalu lalang mobil-mobil mewah mahasiswanya. Beliau seorang guru besar yang cukup terkenal baik di kalangan kampus, maupun sebagai pembicara di seminar-seminar. Dari penampilan yang sangat sederhana, orang tidak akan mengira bahwa beliau seorang cendekiawan. Pada bacaan kita pada hari ini, menggambarkan bahwa orang Yahudi mengukur segala sesuatu dari penampilan. Dan penampilan itu dilihat dari sudut pandang lahiriah saja. Mereka menolak pengakuan Yesus bahwa akulah roti yang telah turun dari sorga. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa Yesus hanyalah seorang tukang kayu yang dibesarkan di Nazaret. Mereka semua tahu tentang keadaan keluarganya. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Dia adalah Allah yang merendahkan diri turun ke bumi sebagai manusia dengan misi untuk keselamatan manusia. Orang Yahudi tidak tahu dan tidak mau tahu makna Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga, sehingga mereka menolaknya. Sidang jemaat sekalian, Yesus adalah roti hidup, yang artinya Yesus adalah pokok kehidupan. Oleh karena itu, menolak Yesus berarti kehilangan hidup dan menuju kematian. Jangan menolak berita dari Allah hanya karena melihat penampilan lahiriah dan statusnya. Tuhan dapat mengutus siapa saja untuk menyampaikan berita dari Allah. Suatu kenyataan yang luar biasa bahwa berita besar dari Allah justru datang melalui seorang tukang kayu dari Nazaret yang penampilannya sangat sederhana dan rendah hati. Dengan kesederhanaannya, maka akan mempermudah
untuk berbaur dengan semua lapisan masyarakat, terutama golongan yang kurang mampu, tertindas dan tersisihkan sesuai misi penyelamatannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada saat ini, marilah kita belajar untuk menghargai dan menghormati orang lain dalam keadaan penampilan sesederhana apapun. Jangan memandang rendah kemampuannya. Kita tidak tahu, mungkin justru di balik kesederhanaannya itu tersimpan mutiara yang sangat tinggi nilai dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Ingat, menerima Yesus berarti menerima hidup yang sebenarnya sekarang maupun di waktu yang akan datang dalam kekalan. Sidang jemaat sekalian, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersyukur sudah diperdengarkan oleh sabda-Mu. Firman menguatkan kami untuk senantiasa hidup dapat saling menghargai dan menghormati sesama kami. Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga kami boleh saling menghargai sesama kami umat manusia, tidak memandang suku, ras, ataupun agama, tetapi kami boleh senantiasa saling menghargai dari sudut pandang apapun. Pada saat ini Tuhan, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu bagi seluruh jemaat Tuhan di kawasan Resort Puruk Jahu, terkhususnya untuk jemaat Tuhan GKI Hosana Puruk Jahu dan gereja GKI Elitoria Christian Center. Kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga mereka masing-masing dalam setiap harapan yang ingin mereka capai. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan selalu senantiasa memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan pelayanan mereka, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat. Engkau juga memberkati Tuhan para pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Engkau berkati mereka ya Tuhan, sehingga hikmat Tuhan Engkau nyatakan bagi mereka. Kami serahkan segenap aktivitas kami pada hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan juga, yang senantiasa memberkati kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam dan oleh Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.